Hai kalian para Cancer dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga masih semangat di dalam kehidupan kalian, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Walaupun yang nonton kalau Cancer tuh cuma 200-an, tapi itu bukan cuma loh buat saya. Buat saya 200 tuh luar biasa gitu. Dan kalian 200 Cancer yang nonton ini, makasih banget ya. Kalau kalian belum nonton yang kemarin yang bacaan di bulan November, tapi melihat ritme yang nonton segitu-gitu aja, berarti pasti kalian nonton lah ya. Tonton deh yang untuk pesan di bulan November itu ya. Oke, kalau zodiak yang lain yang nonton banyak kan. Cuma Cancer aja, nggak apa-apa, mungkin vibe-nya tidak nyampe atau nggak tahu. Tapi tell you the truth, kalau secara emosional moon saya ada di Cancer. So secara emosional sebenarnya saya Cancer gitu. Tapi moonnya, kalau sunnya ya Virgo, tetap zodiaknya tetap Virgo. Tapi secara moon itu saya Cancer. Kalau kalian ingin tahu, itu ada yang namanya birth chart. Ya biasanya kalau yang personal reading sama saya kasih tahu ini birth chartmu dan kamu tuh seperti apa. Itu ada. Tapi kalau mau lihat sendiri sekarang banyak banget ada di Google. Monggo silahkan diketik birth chart and then kalian bisa lihat. Oke, hari ini ada pesan dari Angel's Guide untuk kalian para Cancer. Oke, so 3 kartu akan saya buka untuk kalian. Oke, sebagai pesan satu-satu ya. Kartu pertama selalu saya prioritaskan karena biasanya itu adalah ya sesuatu banget, namanya juga nomor 1 gitu. Jadi memang benar-benar harus difokuskan. Sign and reminder. Sign and reminder Cancer. Ada banyak pertanda, ada banyak reminders atau pengingat untuk kalian para Cancer dalam kehidupan ini, untuk segala sesuatu yang kalian fokuskan di dalam kehidupan kalian. Entah itu tentang karir, keuangan, dan bisnis, ataupun percintaan, ada banyak sekali berseliweran di sekitar kalian yang sebenarnya menjadi pertanda untuk kalian. Cuma permasalahannya, apakah kalian cukup peka untuk mengetahui tanda-tanda tersebut atau pengingat-pengingat tersebut yang mengingatkan kalian gitu. Sebagai seorang Cancer sebenarnya kalian sangat perasa, cuma kadang-kadang tertutupi oleh kebaperan itu gitu, emosional itu gitu. Jadi udah ada pertanda nih, tapi kalian nggak ngeh ya. Jadi kartu ini mengingatkan supaya kalian ngeh dengan pertanda yang ada di sekitar kalian. Pertandanya bisa apa aja? Bisa datang dari orang, bisa datang dari ya keadaan atau suasana atau kejadian. Itu pertanda-pertanda yang harus kalian cermati. Karena banyak hal Cancer merasa galau, bingung dan lain sebagainya, itu mungkin akan membuat kalian tidak berada di posisi yang enak gitu karena kebingungan dan kegalauan tersebut. Tapi yang penting adalah sebenarnya pertanda-pertanda itu silakan dicermati, silakan didengarkan. Ya, Cancer. Apalagi? Oke, never mind. Banyak banget pertanda untuk kalian. Apakah pertanda itu baik? Baik banget kalau kalian bisa dengerin. Saya nggak bisa spesifik menerangkannya di sini karena ini general reading. Tapi misalnya pertandanya tuh ya, tiba-tiba ada orang yang datang kepada kalian dan bicara sesuatu. Sesuatu yang menurut kalian, loh, kok tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Itu juga termasuk pertanda. Begitu juga suasana. Tiba-tiba sekeliling kalian berubah dan lain sebagainya. Itu juga pertanda. Nah, itu yang harus kalian cermati, ya, yang harus kalian cermati. Oke, kemudian kartu yang kedua, yes. Kalian ingin apa? Sebenarnya jawabannya yes. Tapi saking galaunya, saking bingungnya, saking bapernya, jadi kalian nggak lihat pertanda. Jadi yes-nya nggak kelihatan. Masih dipertanyakan terus sama Cancer. Padahal udah yes tuh. Yes, bisa. Mungkin bacaan ini bisa jadi penguat, bisa jadi konfirmasi untuk kalian Cancer. So please take it. Kalau nggak apa-apa.
Kalau nggak bisa berarti bukan ini yang jadi pertanda. Tapi kata-kata yes ini, apa sih yang kalian mau di hidup kalian? Apa sih yang sedang menjadi goal kalian, Cancer? Jawabannya yes, bisa dilakukan, bisa dilakukan. Yaitu dia tadi, pertandanya udah banyak, cuma sebagian dari kalian lupa untuk melihat itu, lupa untuk mendengarkan itu, jadi kayak jalan aja gitu, jalan aja secuek itu gitu. Enggak sih, Cancer nggak cuek. Cancer itu selalu berpikir maju ke depan, betul, karena kalian the chariot. Tapi tentu saja kalau maju, terus nggak dengerin kanan kiri atau ngelihat suasana, agak susah ya nanti di depannya. Kita nggak bisa memprediksi gimana apa yang akan terjadi di depan, tapi setidaknya kita sudah bisa ancer-ancer kan, udah bisa ancang-ancang nih, ntar di depan ada apa nih gitu. Harusnya sudah bisa diketahui karena sekeliling kalian sebenarnya memberikan pertanda kepada kalian. Oke? Maaf suaranya agak serak. Oke, never mind. Kartu yang ketiga pesannya adalah harmony and resolution. Jika kalian merasa bahwa yes-nya itu belum relevan dengan kehidupan kalian para Cancer, coba gali lagi resolusi kalian di dalam hidup kalian. Apa sih yang menjadi goal kalian sebenarnya? Maunya apa sih? Ini mau, itu mau, ya lain-lain mau gitu. Ya, sebenarnya semuanya bisa didapat dan yes bisa didapat. Cuma memang keharmonisan itu yang perlu kalian jaga. Secara resolusi kalian itu memang menuntut keseimbangan sebenarnya. Apa yang ingin kalian capai itu menuntut keseimbangan. Kalau kalian berat sebelah di dalam menentukan sesuatu di kehidupan kalian, itu namanya bukan menjaga harmoni ya, my dear Cancer. So, menjaga harmoni itu adalah menjaga keseimbangan. Gak bisa kalian berat sebelah. Oh, saya suka sama ini, ya udah ini aja, yang itu biarin aja. No, you need all of them, Cancer. You need all of them. Kalian butuh semua itu untuk keseimbangan kalian. Karena kalau berat sebelah, nggak jalan juga. Seperti juga the chariot itu sendiri kan, kalian the chariot kan. Jika itu rodanya misalnya timpang sebelah, kan nggak bisa jalan dengan baik. Jadi memang keharmonisan yang penting di dalam kehidupannya Cancer. So itu sebagai pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Sorry ya, terdistrak tuh sama bunyi. Itu message. Biasanya itu pengingat cinta dari Telkomsel. Nyebut merek lagi, soalnya bunyinya itu kayak gitu. Oke, so kartu-kartu selanjutnya akan saya buka secara tidak terbalik ya. Mungkin bisa menjadi pesan untuk kalian. Ingat ya, kali ini adalah pesan bukan prediksi. Kalaupun ada prediksi ya nyangkut-nyangkut dikit gitu ya, Cancer. Oke, berapa lagi nih? 1, 2, 1, 2, 1 lagi ya. 3, 1, 2, 3, ya 7 kartu sudah saya buka sebagai pesan untuk kalian. Oke, saya buka satu persatu. Yang pertama, penundaan. Memang terjadi penundaan untuk apa yang sedang kalian fokuskan, untuk apa yang ingin kalian capai. Itu tadi, sebenarnya yes. Sebenarnya yes, kata Mas Anang, saya sih yes gitu ya. Oke, so bercanda, sorry. Sebenarnya iya, bisa dicapai. Tapi kenapa tertunda? Ya pasti ada sesuatu hal dong di balik itu, ya kan? Nah, penundaan itu adalah, kalau The Hangman adalah penundaan dari semesta. Penundaan dari yang ada di dalam hidup kalian, bukan dari diri kalian. Dan penundaan ini sifatnya sementara. Kalian diberi waktu untuk berpikir ulang, untuk mengkaji ulang, menganalisa ulang. Sebenarnya apa sih yang perlu dibalance? Sebenarnya apa sih yang perlu diseimbangkan? Seriously, beberapa Cancer di dalam kehidupan nyata membuat saya merasa nggak seimbang banget sih kalian. Tapi itu kan Cancer-Cancer di dunia nyata saya ya. Tapi kalau Cancer yang nonton ini hopefully bisa kemudian menyadari bahwa penundaan ini terjadi karena kalian lupa menyeimbangkan atau mengharmonisasi kehidupan kalian.
Ada yang timpang sebelah. Ada yang timpang sebelah, sorry. Ada yang timpang, ada yang berat sebelah. Apa itu? Oke, monggo silahkan kalian masukkan kembali ke dalam kehidupan kalian, kemudian kalian lihat dan kalian eh, dalami hal tersebut, analisa lagi. Setelah itu kalian bisa, oh oke, penundaan ini kan terjadi karena ini gitu. Tapi memang penundaan ini terjadi semesta yang kasih, dan itu bersifat sementara. Kemudian ada Ten of Sword. Nah, kalau yang ini kalian yang bikin. Ten of Sword adalah kalian yang tidak mau merubah apa yang harusnya dirubah. Kekeh sumekeh dengan apa yang menjadi pendapat kalian, dan tidak mendengarkan tanda-tanda tadi. Jadinya apa? Susah mau kemana-mana, susah mau ya ada perubahan, jadi membuat penundaan ya. Dan ini mostly karena kalian sendiri yang tidak mau mengharmonisasi kehidupan kalian. Coba balik lagi, saya nggak seuzon bilang kalian seperti itu ya. Dan itu juga bukan berarti saya bilang, oh Cancer nggak baik. Ingat, secara emosional saya juga Cancer. Oke, tolong diseimbangkan aja sih kehidupan kalian, supaya nggak kayak gini. Ini nyakitin banget. Dan satu orang teman saya selalu bilang kalau ngelihat kartu ini, kartu lo nyeremin banget sih mbak. Kartu lo nyeremin banget. Padahal sebenarnya ini terjadi karena ulah orang itu sendiri gitu. Kok bisa kan yang nancep, berarti bukan dia yang nancepin sendiri dong gitu. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah the way dia berlaku, berpendapat, itu membuat dia berada di posisi ini gitu. Oke, gamblangnya gimana? When people doesn't like you, kalau orang nggak suka sama kalian, then they might do something to you kan. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu ke kalian kan. This is what happen. Oke, so pikirin lagi keseimbangan itu, jangan berat sebelah, please. Kalian harus tetap berada di arah yang adil. Jadi ya, itu bakalan jadi kemajuan really untuk kalian. Tapi kalau kalian gak seimbang, kalian gak adil, kalian gak lihat bahwa ada yang harus diseimbangkan Cancer, dan susah nanti untuk kalian ya. Ini pesannya ya, gak seuzon ya please. Ini pesannya. Oke, kemudian ada Nine of Pentacles. Sebenarnya Nine of Pentacles ini bisa kalian dapatkan ketika apa yang kalian inginkan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun personal life kalian mendapatkan hasil yang luar biasa. Angka 9 adalah angka tertinggi. Dan ini long lasting. Ya, kalau kalian lihat ada burung penik di sini. Ini long lasting. Karena nggak habis-habis gitu. Berkatnya nggak habis-habis, keberuntungannya nggak habis-habis. Kemudian ya pokoknya sesuatu yang kalian dapatkan tuh nggak habis-habis. Oke, so ini bisa kalian dapatkan, yaitu tadi sih. Kenapa ini nggak bisa didapatkan? Padahal kata-katanya yes, ini bisa didapatkan. Yaitu tadi, karena ada yang belum seimbang aja. Oke. Kartu di tengah lebih bagus lagi. Kartu di tengah adalah The Emperor. Ketika kalian bisa menjadi The Emperor, sang penguasa. Penguasa kehidupan kalian, penguasa ke masa depan kalian kayak gimana. Ini adalah The Emperor. Dan kalian yang bisa memimpin hidup kalian menjadi jauh lebih baik dengan cara ya ini, menjadi The Emperor. Oke. Tapi kenapa mungkin sebagian kalian mempertanyakan itu, tapi kok nggak terjadi gitu? Ya itu tadi, karena sebenarnya kalianlah yang bisa memimpin hidup kalian sendiri dan menjadi The Emperor. Dan apakah in the future kalian bisa mendapatkannya? Tentu saja. In the near future bahkan bisa dapat. Tapi tentu saja syaratnya banyak. Ketika kalian mulai merasa ada yang perlu diseimbangkan sementara kalian tidak melakukannya, ya susah menjadi The Emperor. Padahal bisa saja kalian menjadi The Emperor ini. Kemudian beberapa Cancer
juga kan mengalami hal ini, yaitu Queen of Wands. Ya, ini adalah hal yang baik banget, bagus banget sebenarnya. Akan tetapi dari The Emperor ke Queen of Wands itu agak sedikit penurunan. Kenapa beberapa dari Cancer mengalami penurunan di dalam kehidupannya? Karena tadi, pesan yang tadi. Lupa melihat pertanda, lupa mendengarkan sign, lupa mendengarkan peringatan-peringatan yang ada di sekitar kalian. Ya. Jadi beberapa dari kalian bahkan berada di posisi yang gak enak. Karena kalian ngerasa, saya udah melakukan semuanya kok mbak, gitu kan, Mbak Lucy, saya udah melakukan semuanya kok. Oke, sudah melakukan semuanya, apakah itu cukup seimbang untuk kehidupan kalian? Kalau ya, thanks God, alhamdulillah, puji Tuhan, baru hasil. Tapi kalau enggak, itu yang perlu kalian pikirkan. Untuk menjadi The Emperor, dan kalian perlu mendengarkan sign-sign atau tanda pertanda di sekitar kalian. Untuk semua penundaan baik yang ada di semesta maupun kalian sendiri, kalian bisa keluar dari situ dan menjadi The Emperor jika ada pertanda-pertanda tersebut dan kalian mengikutinya. Tapi ketika kalian hanya berpikir sebatas Queen of Wands aja, dan tidak semua ekspektasi kalian bisa terpenuhi gitu. Kalau disuruh milih ya, kalau saya disuruh milih, saya akan milih jadi The Emperor dibandingkan jadi Queen of Wands. The Emperor itu wah keren gitu kan. Tapi sekali lagi terserah kalian, monggo silahkan dipikirkan untuk menyeimbangkan kehidupan kalian. Yang ini juga penundaan Four of Swords. Tapi penundaan yang ini jauh lebih menyakitkan karena jauh lebih lama, dan ini diakibatkan oleh kalian sendiri. Ada yang memang harus ditinggalkan oleh kalian, tapi karena kalian gak meninggalkan itu, malah menganggap hal tersebut kayak wow, bagus, padahal kalian lupa di balik itu ada konsekuensinya loh, gitu. Jadi ya ketika kalian berada di Four of Swords ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Ada yang perlu kalian tinggalin juga, seperti saya bilang ada Eight of Wands. Yang perlu kalian tinggalin tentu saja yang nggak bagus-bagus ya. Eight of Wands lagi, Eight of Cups. Eight of Cups itu sebenarnya bagus karena long lasting ya, 8. Cuma karena kalian kadang-kadang nggak mau melepaskan apa yang harus dilepaskan, menangisi apa yang nggak seharusnya ditangisi, ya jadinya ya bacaan ini ada karena memang harus ada yang kalian lepas. Apakah itu dalam hal percintaan karena cups, ya kan? Sorry ya, ini bukan Eight of Wands tapi Eight of Cups. Otak sama mulut saya suka nggak kompak. Oke, so ya kalian monggo silahkan pikirkan apa yang memang harus kalian tinggalkan dan kalian lepas demi keseimbangan hidup kalian, demi harmoni kehidupan kalian. Loh, last message-nya harmony and resolution. Kalau kalian punya satu resolusi, kalau kalian punya satu keinginan, yang dipentingin dulu adalah harmonisasi itu sendiri atau keseimbangan itu sendiri. Dan di bacaan ini terasa bahwa beberapa dari kalian, sekali lagi saya nggak suzon, saya cuma ngebacain pesan, tolong tidak seimbang gitu. Dan itu yang perlu kalian fokuskan, keseimbangan hidup kalian. Jangan maaf ya serak maaf. So yang perlu kalian pertimbangkan adalah keseimbangan hidup kalian gitu. Oke, so saya bacakan beberapa pesan dari, ini suara saya kayak ini ya, kayak meme. Apa ya? Kalau lagi serak tuh kayak gini. Susah pakai suara beneran, jadi pakai suara falsetto, Oke, whatever. Patient, Queen of Wands. Datang lagi nih, patient.
Oke, beberapa dari kalian memang pengen jadi Queen of Wands aja. Orang yang mengikuti passionnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jadi The Emperor, kenapa tidak? Kenapa tidak passion kalian itu diseimbangkan, diselaraskan dengan kehidupan kalian untuk mencapai goal yang jauh lebih baik dari apa yang kalian impikan selama ini. Dan secara emosional memang ada the moon, illusion. Beberapa dari kalian tidak melihat dengan jelas, tidak melihat dengan jelas sebenarnya ini harusnya bagaimana kalian melakukannya, bagaimana kalian menyeimbangkannya. Jadi benar-benar ini kontradiktif. Ingat ya, kontradiktif. Kartu di atas tulisannya yes, padahal the moon adalah absolute no. Tapi yes. Lucu ya. Nah, sebenarnya yes apa no gitu kan? Yang seperti saya bilang, itu bisa terjadi yes pada saat kalian mendengarkan sign-sign yang memang atau pertanda-pertanda atau di sekeliling kalian lah ya. Kalian lihat keadaan yang sebenarnya, kalian mengkaji lagi, kalian menganalisa lagi dan memutuskan secara baik, secara seimbang. Nggak berat sebelah, mentang-mentang yang ono memberikan kalian keuntungan, kalian pilih yang ono. Yang ini ditinggalin padahal mungkin yang ini lebih tulus, yang ini lebih memberikan jangka panjangnya lebih bagus, seperti itu misalnya. So itu hanya ilusi di kepala kalian sehingga kalian memilih yang akhirnya jadi tidak seimbang di hidup kalian. Oke? Dan ada the strength juga, ini yang diperlukan, kekuatan kalian yang ada di dalam diri kalian untuk memilih yang terbaik sih sebenarnya di kehidupan kalian. Oke, saya bukakan satu kartu. Coba kalian pertanyakan yes or no, saya akan jawab dengan yes or no. Tanyakan satu hal yang jawabannya yes or no. Oke? Sorry. Udah? Five of Cups. No. Nyakitin. Kalau pun bisa kejadian, nantinya nyakitin untuk Cancer. Oke, so sebagai penutup dari Monology Oracle Card untuk kalian, coba pesannya apa? Luck is on your side. Keberuntungan berada di pihak kalian, tapi tentu saja keberuntungan itu tidak absolut ketika banyak hal terlewati oleh Cancer. Oke? So, my dear Cancer, sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap saja yang terbaik untuk kalian. Selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.